Asli, MC ini kasihan banget. Lagi main bola sembari mengenang masa kecil, tapi malah berakhir kesambar petir. Dan bukannya mati, dia malah regresi dengan kekuatan yang dikasih iblis. All Football Talent is Mine, Part 1. Seorang bocah terlihat lagi fokus nonton pertandingan sepak bola. Dia sangat kagum saat pemain dari negaranya mencetak gol balasan. Dan di momen itu, si bocah mulai bercita-cita buat jadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Hoyong kemudian menyampaikan keinginannya itu kepada orang tuanya. Dan sebagai orang tua yang baik, mereka jelas mendukung keinginan si anak. Bahkan si ayah menyemangatinya dan bilang kalau dia meyakini anaknya punya bakat spesial dalam sepak bola. Aku percaya aku adalah anak ajaib yang berbakat dalam sepak bola. Tapi fakta ternyata berkata lain. Di sekolah sepak bola yang dia ikuti, si bocah selalu kalah bersaing sama anak-anak seusianya. Dan karena ketertinggalannya itu, dia malah disuruh latihan di tempat anak-anak yang masih newbie. Sadar kalau ternyata dia gak punya bakat yang diimpi-impikan, pada akhirnya dia melarikan diri dari klub bola itu dan berhenti mengejar mimpinya. 14 tahun berlalu, dia kembali dipertemukan sama teman seangkatannya yang kini telah menjadi pemain sepak bola profesional. Sementara si Hoyong cuma jadi kasir di salah satu minimarket. Mendapatkan fakta tersebut, dia terlihat kecewa sama dirinya sendiri. Andai dulu dia gak menyerah, mungkin saja saat ini dia juga bisa menjadi pemain bola profesional. Tapi semua itu udah terlambat. Di tengah keputusasaannya, temannya kemudian ngajak dia buat main futsal. Hoyong yang udah lama gak main bola pun langsung mengiyakannya. Meski di tengah guyuran hujan, Hoyong terlihat bersemangat buat bermain bola. Saat dia mendapatkan peluang dan tinggal berhadapan dengan kiper, tiba-tiba Yeon Jung Ho langsung merebut bola dari kakinya. Meski dia terlihat kesal, tapi dalam hatinya dia merindukan momen-momen seperti ini. Yeon Jung Ho yang main bolanya lebih jago daripada Hoyong terus mempermainkannya. Dan dengan sengaja dia menendang bola itu ke arah tubuh Hoyong sampai keributan pun terjadi. Hoyong kemudian mengambil bola yang sebelumnya keluar dari lapangan. Tapi tiba-tiba sebuah petir langsung menyambarnya. Di ambang kematiannya itu, dia dihampiri sama sosok iblis bernama Mammon. Sang iblis kemudian menawarinya sebuah perjanjian. Hoyong yang kaget sama kemunculan sosok iblis di hadapannya kemudian menanyakan tentang perjanjian itu. Si iblis kemudian ngeluarin 2 cahaya dari tangannya. Kau bisa menukarkan 2 hal. Pertama, waktu, dan kedua, kemampuan ini. Hal pertama berhubungan dengan waktu, yang artinya dengan kemampuan itu Hoyong bisa kembali ke masa lalu minimal 10 tahun dan maksimal 23 tahun. Namun ada harga yang harus dibayar dan itu adalah umur Hoyong sendiri. Jika dia kembali ke 1 tahun yang lalu, maka umurnya akan berkurang 1 tahun dan begitu seterusnya. Dan hal yang kedua, si iblis bakal ngasih dia kekuatan, sebuah kekuatan yang bisa mendapatkan apa yang semua orang inginkan. Dan itu adalah kekuatan buat ngubah bakat yang dimiliki orang lain menjadi milik penggunanya. Tanpa basa-basi, si iblis kemudian menanyakan tentang berapa tahun yang bakal Hoyong tukarkan. Ngedengar hal yang gak masuk akal itu, si Hoyong malah ketawa. Tapi jika ini nyata, maka aku ingin kembali ke 14 tahun yang lalu. Dan seketika dia pun kembali ke masa kecil dengan tubuh bocahnya. Saat dia mendengarkan berita tentang transfer Park Ji-sung, dia pun tambah kaget karena benar aja kalau sekarang dia udah kembali ke umur 10 tahunnya. Bahkan kini dia bisa ngelihat kedua orang tuanya yang terlihat masih muda. Di sela makan malam bersama keluarganya, Hoyong mendapatkan pertanyaan dari sang ayah tentang cita-cita yang ingin diraihnya. Dan dengan antusias, Hoyong menjawab kalau dia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Aku ingin menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Ucapannya itu sontak ngebuat kedua orang tuanya kaget. Hoyong yang bertekad buat mengejar mimpinya kembali langsung meminta sebuah bola ke ayahnya. Dan kini dia pun terlihat sedang berlatih dengan bola Piala Dunianya. Sewaktu kecil dulu dia ingin cepat dewasa, tapi setelah dewasa barulah dia sadar kalau masa-masa kecil adalah masa yang paling berharga. Di tengah latihannya, dia teringat dengan kekuatan yang dijanjikan sang iblis Mammon. Dan saat dia berkonsentrasi buat ngecek kekuatannya, tiba-tiba kilatan cahaya muncul di hadapannya dan membentuk sebuah status window. Hoyong, bakat yang dimiliki tidak ada. Ngelihat itu, Hoyong merasa agak kecewa.
karena gak ada satupun bakat yang dia miliki. Tapi meski begitu, dengan kekuatan kopi talentnya, dia bisa menjadi seorang yang jenius dalam dunia sepak bola. Hoyong kemudian melanjutkan latihannya sembari membiasakan diri dengan tubuh bocahnya. Tiba-tiba sebuah teriakan menggema memanggil namanya. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau tidak bisa bermain sepak bola? Dengan tubuh tingginya meskipun masih bocil, Yeonjun terus menggoda Hoyong yang gak punya bakat bermain sepak bola. Tapi alih-alih ribut sama temennya itu, Hoyong malah terlihat berkonsentrasi buat ngeluarin kekuatannya. Dan seketika status window pun muncul. Si Yeonjun ternyata memiliki dua bakat dalam sepak bola. Juru sepak bola berbakat tingkat B dan tendangan kuat di jarak menengah tingkat C. Dan syarat buat menyalin salah satu dari bakat itu adalah dengan bermain bola bersamanya selama 1 jam. Ngelihat itu, Hoyong terlihat sangat bersemangat. Meski dia agak kecewa karena Yeonjun gak punya bakat jenius sepak bola. Dia kemudian ngajak Yeonjun buat main bola bersamanya. Dengan 0 bakat yang dia miliki, Hoyong terus kena gocek sama temennya itu. Dan karena udah bosan, si Yeonjun pun mutusin buat gak mau main lagi karena Hoyong terlalu payah. Meski begitu, Hoyong gak terlihat marah karena syarat 1 jamnya udah terpenuhi. Kilatan cahaya kembali muncul membentuk status window bakat yang dimiliki Yeonjun. Dan dari kedua bakat itu, Hoyong memilih jurus sepak bola berbakat tingkat B. Bakat itu pun langsung tersalin di status window miliknya. Dengan ini, Hoyong berada di level yang mendekati temannya itu. Dan saat dia ngelihat ke arah Yeonjun, masih ada 1 bakat lagi yang bisa dia salin. Dan waktu persyaratannya pun kini berkurang menjadi 50 menit. Hoyong yang bersemangat kembali ngajak temennya itu buat bermain bola. Tapi Yeonjun langsung menolaknya lantaran cuman buang-buang waktu. Tapi dengan cerdiknya si Hoyong berjanji bakalan raktir topoki jika Yeonjun bersedia bermain bersamanya lagi. Ngedenger itu Yeonjun tetap gak mau. Saat tawarannya ditambahkan dengan coklat, barulah si Yeonjun berbalik dan menyetujui tawaran Hoyong. 50 menit pun telah berlalu dan kini bakat di status window Hoyong udah bertambah menjadi 2. Di momen itu Yeonjun juga memuji kemampuan Hoyong yang kini semakin meningkat. Ngedengar pujian itu, Hoyong malah berterima kasih ke Yeonjun karena berkatnya kini dia memiliki bakat dalam sepak bola. Traktiran topoki dan juga coklat terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakat yang dia dapat. Untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya, Hoyong menyadari kalau dia harus bekerja keras. Tapi di samping itu, dia juga perlu keberuntungan supaya bisa dilirik oleh klub besar. Di tengah perjalanan pulang, Hoyong melihat sebuah pertandingan bola di televisi. Dan seketika dia pun mendapatkan ide. Setelah tiba di rumah, dia langsung meminta ayahnya untuk memasukkannya ke program Shotdori. Itu adalah acara di mana anak muda umur 6 tahun bermain bola liga rekreasi. Mereka akan berlatih dan bermain di depan kamera di bawah bimbingan pelatih selebriti dan manajer. Hoyong kemudian menunjukkan situs resmi Shotdori ke kedua orang tuanya. Dengan penuh percaya diri, dia meyakinkan ayah dan ibunya kalau dia sangat ingin melakukan hal tersebut. Ngelihat anaknya yang penuh antusias, mereka pun langsung menyetujuinya. Dan dengan penuh kegembiraan, mereka mendukung Hoyong. Hari audisi pun tiba. Di sana udah ada Kim Jong-kook yang merupakan seorang penyanyi dan pelatih dari Shotdori. Dia bersama beberapa orang lainnya udah siap menjadi juri dari audisi tersebut. Satu persatu peserta maju menunjukkan bakat yang mereka punya. Tapi dari sekian peserta, mereka belum mendapatkan anak dengan bakat yang istimewa. Sampai akhirnya tiba giliran Hoyong. Kesan pertama yang didapatkan produser sedikit agak jelek karena dia memandang fisik Hoyong yang gak good looking dan juga cebol. Tapi kesan itu berubah ketika Hoyong menunjukkan kemampuannya. Hoyong menjagling bola dengan beberapa teknik yang indah dan itu ngebuat tatapan juri langsung berbinar-binar. Hoyong terus memperlihatkan kontrol bolanya yang seimbang dan itu ngebuat para penonton terkesan. Si produser yang ingin melihat lebih banyak bakat Hoyong kemudian memberikan sebuah tes dan tes itu adalah bermain bola 1 lawan 1 dengan Kim Jong-kook. Kau akan bermain dengan kakak ini dan aku akan bertahan. Tes itu sengaja dibuat produser sebagai video promosi dari acara Shotdori. Hoyong dengan lincahnya mulai mendribble bola dan dalam sekejap dia berhasil melewati Kim Jong-kook dan melesahkan gol pertamanya ke dalam gawang.
Kim Jong-kook yang ngelihat itu langsung memuji bakat Hoyong. Dia kemudian ngajak Hoyong buat bermain sekali lagi dan kini dia bakalan menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Dengan ngelihat postur pelatihnya, Hoyong sadar kalau cara yang sama kini gak bakalan berhasil. Dia kembali ngedribble bola ke arah pelatihnya itu, tapi bukan buat ngelewatinya, melainkan buat ngebuka ruang. Dan ketika ada celah, Hoyong langsung melakukan tembakan jarak menengah dan bola pun kembali bersarang ke dalam gawang. Penonton, para juri, termasuk Kim Jong-kook kembali dibuat kagum sama skill yang dimiliki Hoyong. Sadar kalau dia dapat perlakuan lebih, Hoyong menjadi lebih optimis kalau dia bisa lolos program Shotdori. Dan jika dia bermain bagus dalam program tersebut, maka menjadi terkenal dengan cepat bukanlah sekedar mimpi. Karena di kehidupan dia sebelumnya, seseorang bernama Lee Kang Chol berhasil menjadi bintang bahkan direkrut oleh salah satu klub besar Spanyol bernama Valencia. Saat Hoyong lagi asik menghayal, tiba-tiba Kim Jong-kook menyusulnya. Dia kemudian memuji permainan Hoyong sebelumnya. Di tengah perbincangan itu, kedua orang tua Hoyong tiba buat ngejemput anaknya. Ayah dan ibu Hoyong merasa agak familiar sama pria yang kini ada di hadapan mereka. Setelah berpikir beberapa lama, Hoyong kemudian bersuara dan ngasih tahu mereka kalau kakak tersebut adalah Kim Jong-kook. Seketika mereka berdua pun terkejut dan meminta maaf karena gak mengenalinya. Di depan kedua orang tua Hoyong, Jong-kook memuji bakat sepak bola yang dimiliki Hoyong. Bahkan gak tanggung-tanggung, Jong-kook menilai kalau Hoyong pantas bermain di luar negeri. Mendengar pujian itu, ayah Hoyong terlihat sangat bahagia. Dan sebelum mereka berpisah, Jong-kook menyemangati Hoyong, begitupun sebaliknya. Tapi saat sebelum Jong-kook pergi, sebuah kilatan cahaya muncul membentuk status window milik Kim Jong-kook. Bakat yang dimiliki: 1. Otot patung level C. 2. Vokal lembut level C. Syarat penyalinan: latihan bersama selama lebih dari 60 menit. Ngelihat itu, Hoyong agak kaget karena ada juga bakat yang gak berhubungan sama sepak bola. Tapi dia gak mau menyanyiakan kesempatan itu dan meminta Kim Jong-kook buat merekomendasiin beberapa suplemen protein. Sebenarnya itu cuma sekedar alasan buat dapat perhatian lebih darinya. Dan bener aja, ngedengar itu Kim Jong-kook langsung terlihat bersemangat. Meski Hoyong masih terlalu kecil, tapi dia ngasih sebuah pengetahuan tentang beberapa suplemen untuk Hoyong konsumsi setelah dewasa. Setelah rencana pertamanya berhasil, Hoyong ngelancarin rencana keduanya. Dia meminta Jong-kook buat mengajarinya beberapa gerakan badan. Ngedengar itu, Jong-kook pun tersenyum. Setelahnya mereka berlatih bersama, dan ketika waktu 60 menit udah terpenuhi, tiba-tiba kilatan cahaya kembali muncul membentuk status window dari Kim Jong-kook. Dari kedua bakat yang dimilikinya, Hoyong memilih otot patung level C karena itu masih berhubungan sama sepak bola, ketimbang vokal lembut yang gak ada hubungannya sama sekali. Seketika Hoyong merasakan otot-otot tubuhnya mulai membesar dan kini di status window-nya dia udah memiliki 3 bakat. Waktu berlalu begitu cepat, sampai 2 minggu setelahnya ayah Hoyong mendapatkan sebuah telepon. Dan setelah dia menutup telepon itu, dia langsung mengangkat anaknya dengan perasaan bahagia. Sambil memutar-mutarnya, dia berkata kalau Hoyong telah berhasil. Hoyong telah terpilih sebagai peserta Shotdori. Ngedenger itu, dia jelas terlihat sangat bahagia. Dan saat si ayah memberitahu istrinya, mereka kompak terlihat sangat bahagia. Meski Hoyong tahu kalau pada akhirnya dia akan terpilih, tapi dia masih tetap gak menyangka kalau akan semembahagiakan ini. Di sisi lain, ini juga merupakan prestasi pertamanya setelah kembali ke masa lalu. Di saat kedua orang tuanya sibuk memikirkan anak mereka yang akan menjadi artis cilik, Hoyong cuman memikirkan tentang sepak bola. Jalan menuju cita-citanya kini terlihat semakin terang. Gak mau membuang-buang waktu, Hoyong memutuskan buat kembali berlatih. Dia kembali berlatih dari hal-hal mendasar, yaitu mengontrol bola dengan juggling. Bahkan sang dewa sepak bola Maradona mengambil langkah kecil ini. Dengan konsentrasi yang tinggi, Hoyong terus menjuggling bolanya sampai 100 kali dan kemudian mengulanginya lagi dari awal. Gak cukup sampai di situ, dia juga melanjutkan latihannya dengan berlari mengelilingi lapangan. Dia menyadari sebagus apapun teknik yang dimiliki pemain, kunci utama dari sepak bola adalah stamina. Setelah 8 kali memutari lapangan, Hoyong akhirnya terkapar. Shotdori, aku akan melakukannya.
Bertekad untuk berhasil, Hoyong benar-benar mendisiplinkan rutinitasnya. Tidur dan bangun lebih awal, dilanjutkan dengan berolahraga dan tentunya menghindari makanan seperti mie instan dan gorengan. Dan itu dia lakukan setiap hari sampai hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kali pertama di depan kamera ngebuat dia terlihat gugup. Pertandingan evaluasi pertama akan segera dimulai dan mereka akan melawan Akademi Sepak Bola Cabum Kun. Di sisi lapangan, sang produser meminta kepada pelatih lawan buat bermain sungguh-sungguh dan gak memberi ampun ke tim Shotdori, walau dengan skor 20-0 sekalipun. Sang produser ingin ngeliat kekalahan di episode pertama Shotdori. Jika mereka kalah telak, maka hati anak-anak akan hancur. Itu akan menarik para penonton dan ngebuat mereka sedih. Tapi dengan latihan yang konsisten dan keteguhan, mereka akan muncul lagi dan menjadi pemenang. Itu adalah skenario yang ingin dibuat oleh sang produser. Dia kemudian melihat ke arah Hoyong. Dengan video promosinya yang sangat viral ketika melawan Kim Jungkook, sang produser sudah memutuskan untuk lebih fokus terhadap bocah itu. Tiba waktunya pertandingan. Para pemain di lapangan saling berjabat tangan, sementara penonton di luar lapangan mulai bersorak mendukung tim mereka, tim Shotdori versus FC Cabum. Tapi baru aja peluit dibunyikan, Hoyong langsung berancang-ancang ngeluarin tendangan jarak menengahnya. Dan boom! Bola melesat melewati para pemain FC Cabum dan masuk ke dalam gawang. Komentator, penonton, bahkan produser dibuat kaget sama kejadian tersebut. Sementara Hoyong berlari ke pinggir lapangan. Saat Hoyong berlari mendekati kamera, sang produser langsung meminta para fotografer fokus buat mengambil setiap momen. Hoyong melompat kemudian melakukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo. Sang kiper masih kebingungan ngelihat bola bersarang di gawangnya. Sementara komentator dibuat sangat heboh dengan gol tersebut. Di sisi lain lapangan, Lee Sang-won sebagai pelatih FC Cabum terlihat kagum sama bakat yang dimiliki Hoyong. Meski tubuh bocah itu di bawah rata-rata, tapi keseimbangannya sangat bagus dalam menendang bola. Sebagai seorang pemain dan juga pelatih, dia bisa mengetahui bakat terpendam dari seseorang. Anak sekecil itu tahu cara menendang bola yang baik bahkan dengan tubuh kecilnya. Itu menunjukkan kalau dia memang terlahir untuk sepak bola. Tapi gak berselang lama, tim FC Cabum berhasil menyarangkan 3 gol yang ngebuat mereka unggul. Dan saat memasuki babak kedua, jaraknya menjadi lebih jauh dengan skor 8-3 untuk keunggulan FC Cabum. Para komentator mewajarkan jika Shotdori kalah, karena mereka adalah pemain awam di umur anak-anak. Ditambah lagi, mereka tidak memiliki pelatih yang profesional. Sementara itu, di dalam lapangan, Hoyong terlihat sangat kelelahan. Di sisi lain, anak-anak setimnya yang lain ada yang terlihat bahagia dan ada juga yang menangis karena mukanya kecium bola. Di tengah semua kekacauan itu, Hoyong masih bersikap tenang karena dia udah menduga hal ini bakalan terjadi. Dia menyadari kalau ada batasan buat ngelawan 6 orang sekaligus. Menang atau kalah saat ini tidak penting selama dia menunjukkan kemampuannya. Di sisa waktu 3 menit, Hoyong terus berjuang buat merebut bola. Dan saat dia mendapatkan bolanya, dia langsung dikepung para pemain Cabum. Dan pengepungan itu ternyata instruksi dari sang pelatih supaya gak ngasih kesempatan Hoyong buat mencetak gol. Tidak peduli seberapa berbakatnya bocah itu, permainan sepak bola tetaplah permainan tim. Hoyong yang mendapatkan kepungan dari lawan tidak lantas langsung menyerah. Dengan skillnya, dia melewati semua pemain yang menghadangnya. Pelatih FC Cabum langsung dibuat melongo sama kejadian itu. Sementara komentator bersorak seolah tak percaya. Dengan mudahnya Hoyong juga melewati penjaga gawang sebelum kemudian menendang bola itu ke dalam gawang. Setelah gol tercipta, dia kembali melakukan selebrasi siu khas Cristiano Ronaldo yang kini udah menjadi selebrasi miliknya. Dengan semua pencapaiannya selama pertandingan, sang komentator bahkan menjulukinya sang burung bangau di antara kawanan ayam. Pertandingan pun selesai dengan skor 14-5 untuk kemenangan FC Cabum. Meski kalah, Hoyong tidak menyesalinya karena dia udah berusaha sebaik mungkin. Meski FC Cabum keluar sebagai pemenang, tapi man of the match dalam pertandingan itu jatuh kepada Hoyong yang udah mencetak 5 gol. Pewawancara langsung menghampirinya sembari bertanya, "Apa yang kau rasakan saat ini?" Sembari tersenyum, Hoyong menjawabnya, "Aku masih lapar."
Dan kata-kata itu merupakan kutipan dari salah satu pelatih terkenal bernama Gus Hiddink. Dan bersambung, jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.